Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya. Di video ini kita akan coba bahas lagi tentang VRC2. Kali ini kita coba membandingkan odometer dan speedometer di sepeda VRC2. Kita bandingkan dengan speedometer dan odometer dari aplikasi lain. Tapi sebelumnya kita akan mereview dan memasang phone holder yang akan kita gunakan untuk membuka aplikasi. Phone holder yang saya gunakan kali ini adalah dari merek Rockbros, bahannya dari alloy. Saya beli sekitar 80 ribuan, jadi bahannya cukup solid dari alloy. Kemudian ada pelindung karet di bagian sisi-sisi penahannya, sehingga HP kita atau smartphone kita tidak akan lecet jika kita pasang di sini. Untuk penguncinya ada di sebelah kanan, jadi ada putaran semacam knob, jadi untuk mengamankan HP kita agar tidak goyang dan tidak jatuh. Untuk pemasangan juga relatif mudah karena sudah disediakan bracket untuk ke stang sepeda atau motor, kemudian sudah disediakan dengan baut dan mur, dan juga kunci L yang sudah disediakan dari paket penjualan. Selain karet pelindung di bagian samping dan bagian bawah, disediakan juga karet pelindung di bagian dalam sehingga HP kita atau smartphone kita tidak lecet di bagian dalamnya. Saya rasa ini materialnya cukup solid ya, dengan harga 80.000, jadi menurut saya sangat worth it. Sebenarnya phone holder ini bisa langsung dipasang di handlebar sepeda atau motor, tapi kemarin saya pasang juga extender handlebar. Jadi awalnya ini untuk pegangan jika anak saya dibonceng di depan, tapi kali ini saya pakai juga untuk menempelkan phone holder daripada dipasang di bagian atas stang. Terlalu tinggi menurut saya, jadi lebih baik saya pasang di bagian extender dari handlebar ini. Dalam proses pemasangan, pastikan phone holdernya dikunci dengan kuat karena kita tidak ingin HP kita atau smartphone kita goyang-goyang atau malah jatuh pada saat kita mengendarai sepeda atau motor listrik ini. Kira-kira begini penampakan jika sudah dipasang. Diusahakan agar HP kita tidak menghalangi LCD utama sepeda VRC2 kita. Untuk percobaan pertama, kita akan bandingkan pengukuran kecepatan atau speedometer yang dicatat di aplikasi, kita bandingkan dengan kecepatan yang ada di panel VRC2. Untuk memudahkan, kita akan membandingkan maksimum speed yang dicatat di panel VRC2 dibandingkan dengan maksimum speed yang dicatat dari aplikasi. Dan ternyata hasilnya kecepatan di aplikasi selalu lebih rendah dibandingkan dengan pencatatan speed yang di panel VRC2. Jadi sebenarnya kecepatan maksimum VRC2 ini walaupun tercatat 35 km per jam di panel sepedanya, namun aktualnya hanya sekitar 30-31 km per jam. Artinya ada ketidakakuratan sekitar 10%. Selanjutnya kita akan mengecek keakuratan dari total jarak atau odometer yang ada di panel LCD VRC2 dan di aplikasi. Dari beberapa percobaan yang saya lakukan, ternyata pengukuran odometer di panel VRC2 selalu lebih besar dibandingkan dengan actual odometer di aplikasi.
Untuk percobaan kali ini saya hanya mencoba mengukur odometer total jarak sebanyak 15 km. Dan ternyata selain dari speedometernya yang tidak akurat, ternyata odometernya pun tidak akurat. Dari total jarak yang saya coba 15 km, ternyata di aplikasi odometer hanya mencapai jarak 13,8. Perbandingannya sebagai berikut. Dari percobaan ini saya dapat menarik garis linier perbandingan odometer di aplikasi dengan di VRC2. Kalau berdasar dengan grafik ini, berarti di video saya sebelumnya yang saya mencoba menghabiskan baterai dari 100% dengan total jarak 45 km, aktualnya bukan 45 km, namun hanya sekitar 40 km. Jadi selain speedometer, odometer juga harus diperhatikan. Kalau saya hitung berarti errornya atau ketidakakuratannya sekitar 9-10%, hampir sama dengan speedometer. Kesimpulannya, kita tidak bisa 100% mempercayakan perhitungan speedometer dan odometer yang ditampilkan di panel LCD VRC2 kita. Terutama jika kita merencanakan perjalanan jauh, kita harus mempertimbangkan adanya error atau ketidakakuratan dari odometer yang ditampilkan di panel VRC2 ini. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.